Masa percobaan demokrasi adalah suatu paradoks karena pada saat itu negara dalam kondisi terpecah belah oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang kacau, tetapi juga bersatu karena persatuan menjadi tema yang aktual pada masa tersebut. Tepat tanggal 17 Agustus 1950, di mana bentuk negara hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan kedaulatan dengan Belanda, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Konstitusi RIS 1949 yang dianut oleh negara Indonesia resmi dibubarkan. Bentuk negara Indonesia kemudian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Hal ini mengakibatkan tahun 1949 sampai 1950 disebut juga sebagai masa transisi. Indonesia kemudian mencoba untuk menerapkan sistem pemerintahan yang diharapkan menjadi sistem pemerintahan yang cocok dengan Indonesia, yakni sistem pemerintahan demokrasi liberal atau parlementer. Demokrasi parlementer atau liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Demokrasi liberal dapat disebut sebagai demokrasi parlementer karena pada saat itu berlangsung pula pemerintahan parlementer. Pada masa percobaan demokrasi terbagi dua, yaitu masa Perang Dingin yang merupakan konteks eksternal dan masa pasca Revolusi Indonesia sebagai konteks internal. Situasi Indonesia yang bisa dikatakan sedang terjepit oleh kedua keadaan tersebut menyebabkan negara ini mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian, sosial, dan politik. Secara ekonomi, masalah ekonomi rakyat Indonesia pada masa setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar. Indonesia masih terpuruk dikarenakan beberapa alasan seperti pemerintah belum memiliki pejabat yang tugasnya terspesialisasi dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi yang tertutup, tingkat inflasi yang tinggi, tempat-tempat perekonomian yang rusak akibat okupasi Jepang dan revolusi, dampak Perang Dingin, dan sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang menyulitkan pengusaha lokal. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru Indonesia rusak berat. Parahnya, laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka produksi beras juga terus meningkat. Produksi beras tahun 1956 adalah 26% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, beras impor masih tetap diperlukan. Di sini terlihat gambaran besar permasalahan ekonomi yang terjadi di masa percobaan demokrasi, khususnya dalam sistem pemerintahan liberal, yakni adanya permasalahan jangka panjang dan jangka pendek. Permasalahan jangka pendek yaitu pemerintah harus berupaya mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Selain itu, terdapat pula permasalahan jangka panjang, yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Oleh sebab itu,
Terdapat pula kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Di antaranya, yang pertama adanya gerakan Gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang atau sanering. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar 200 juta. Kebijakan yang kedua adalah gerakan Benteng, di mana sistem ekonomi gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo atau Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan yang ketiga adalah nasionalisasi The Javas Bank. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme, maka pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Yang keempat, adanya sistem ekonomi Alibaba, di mana sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Iskak Djokro Hadi Surjo atau Menteri Perekonomian Kabinet Ali yang pertama. Tujuan dari program ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Kedua, menumbuh kembangkan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ketiga, memajukan ekonomi Indonesia dengan membangun kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi, khususnya China. Masih terdapat kebijakan lain yang diterapkan oleh pemerintah guna membangun kembali perekonomian Indonesia. Meskipun kebijakan yang diterapkan tidak selamanya sempurna, akan tetapi keadaan ekonomi negara yang lebih baik pada masa ini menjadi suatu hal yang patut disyukuri. Mereka yang berada pada masa itu menjadi orang-orang kuat yang menanggung beban berat untuk membangun kembali ekonomi Indonesia dari reruntuhan. Yang kedua adalah aspek sosial. Melihat dari aspek sosial, tentu sudah terlihat yang menjadi permasalahan sosial pada masa percobaan demokrasi ini. Adanya terjadi peningkatan jumlah penduduk, ditambah lagi mayoritas penduduk yang terdapat di Jawa mengakibatkan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Mayoritas penduduk negara di Jawa sangat menyita perhatian pemerintah dan berdampak wilayah lain menjadi kurang terurus. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, permasalahan seperti kemiskinan, kelaparan, ketidakmapanan sistem pelayanan sosial, kondisi infrastruktur yang memburuk, dan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah menjadi beban yang harus ditanggung oleh negara. Selain itu, rakyat masih juga memiliki mental jajahan, sehingga mereka masih merasa biasa saja dengan pemerintah yang otoriter. Lagi pula, pemerintahan yang berjalan pada masa itu bersifat paternalistik, yang berarti pemerintah yang ingin menjadi figur ayah dan keputusannya selalu berada di tangan pemimpin. Dampak dari hal ini dan relasinya langsung berkaitan dengan aspek politik bangsa pada masa tersebut. Melihat dari aspek politik, pada masa ini
Pemimpin-pemimpin Indonesia masih mencoba untuk menemukan sistem pemerintahan yang cocok untuk negara yang baru merdeka ini. Salah satunya adalah sistem pemerintahan yang menganut demokrasi. Kan tetapi sistem demokrasi liberal dan sistem parlementer yang dicoba pada akhirnya kurang cocok dengan kebutuhan bangsa. Para pemimpin memilih sistem ini karena dalam rangka mencari pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia barat. Mereka perlu untuk mengadopsi suatu sistem yang dimiliki oleh bangsa barat. Pada masa percobaan demokrasi ini, muncul berbagai macam partai politik dengan berbagai macam ideologi yang penuh persaingan untuk mendapatkan kursi di parlemen dan kabinet. Kabinet kerja yang silih berganti dengan cepat pun mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit. Akan tetapi tidak semuanya dapat terselesaikan dan justru selalu menimbulkan permasalahan baik internal maupun eksternal yang justru mengakibatkan instabilitas politik dan ekonomi. Belum lagi banyak pejabat kurang profesional dalam mengerjakan tugasnya, bahkan sering terlibat dalam tindak korupsi. Perlu diingat bahwa di tengah keterpurukan itu, mereka masih sempat mencari keuntungan pribadi. Mereka pun juga ikut campur dalam perpecahan internal militer. Dampaknya adalah kondisi internal pemerintah yang kacau, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa perhatian pemerintah tersita di Pulau Jawa. Dampaknya kemudian memburuknya relasi pemerintah pusat dan daerah yang berakibat pula pada pemerintah yang terpecah belah dan mengancam persatuan nasional. Walaupun demikian, rakyat Indonesia masih semangat dalam mengikuti kegiatan politik seperti pemilihan umum karena artikulasi politik yang berlangsung dengan bebas. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa ini terkenal pula dengan pergantian kabinet. Adapun struktur politik pada masa ini adalah pemerintahan kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri yang telah berganti selama 7 kali. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini memerintah sejak 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Pada masa pemerintahannya, terdapat beberapa program yang direncanakan oleh kabinet ini. Salah satu diantaranya adalah mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Keberhasilan yang pernah dicapai kabinet ini pun adalah pada bidang ekonomi sendiri, di mana munculnya Sumitra Plan. Sumitra Plan adalah sasaran kebijakan pada industri dasar seperti peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, dan lain-lain. Jatuhnya kabinet Natsir pun dikarenakan adanya kegagalan dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan munculnya mosi tidak percaya dari Partai PNI karena adanya peraturan pemerintah yang dianggap terlalu menguntungkan Masyumi. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman, Wiryo Sanjoyo, dan Suewiryo yang memerintah sejak 26 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Adapun program-program Kabinet Sukiman salah satunya dalam bidang keamanan, yakni menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Tidak ada pencapaian yang cukup besar selama pemerintahan kabinet ini. Hingga akhirnya kejatuhan kabinet ini diakibatkan DPR menggugat Sukiman dikarenakan adanya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hal ini menimbulkan pertentangan antara Masyumi dan PNI. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo yang memerintah sejak 30 Maret 1952 hingga 2 Juni 1953. Kabinet ini merupakan second kabinet, yakni kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Adapun program dari kabinet ini terbagi menjadi dua, yakni program dalam negeri dan program luar negeri. Program dalam negeri yakni menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu konstituante, DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
Sedangkan program luar negeri diantaranya adalah penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif menuju perdamaian dunia. Akibat peristiwa Tanjung Morawa yang terjadi pada masa pemerintahnya, kemudian muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada tanggal 2 Juni 1993. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Atmijoyo yang pertama atau Ali Wongso atau Ali pertama, yang memerintah sejak 30 Juli 1993 sampai 24 Juli 1995. Setelah mundurnya Kabinet Wilopo, dibentuklah kabinet baru, yakni Kabinet Ali Pertama atau Kabinet Ali Wongso, di mana kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, sedangkan Masyumi menjadi partai oposisi. Salah satu program dari kabinet ini adalah meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. Hasilnya pun kabinet ini mampu mencapai persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang kemudian diselenggarakan pada 29 September 1955. Berakhirnya kabinet ini kemudian disebabkan oleh karena NU menarik dukungan dari menterinya, sehingga keretakan dalam kabinet inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya. Kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang memerintah sejak 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Setelah jatuhnya Kabinet Ali, sebagai gantinya, Wakil Presiden Muhammad Hatta menunjuk Pak Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi sebagai formatir kabinet. Salah satu program dari kabinet ini adalah berfokus pada penyelesaian masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Hingga pada akhirnya pada masa pemerintahannya, pemberantasan korupsi pun terjadi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi dan militer. Meskipun demikian, kabinet ini pun harus berakhir karena adanya pengunduran diri setelah berhasil melaksanakan pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstitusi. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Atmijoyo kedua atau Ali kedua, yang memerintah sejak 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Dan setelah berakhirnya masa jabatan Kabinet Burhanuddin Harahap, Presiden Soekarno menerapkan cara yang berbeda dalam menunjuk formatur untuk kabinet selanjutnya. Kali ini Presiden Soekarno tidak menunjuk perseorangan menjadi formatur, tetapi menunjuk partai pemenang pemilu. Nantinya partai tersebut yang akan mengajukan calonnya. Saat itu PNI sebagai partai pemenang pemilu berhak menjadi formatur dan mereka menunjuk Ali Sastro Atmijoyo kedua. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang. Program kabinet ini pun kemudian mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Namun berakhirnya kekuasaan kabinet ini pun dikarenakan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat kabinet hasil pemilu pertama ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada tanggal 14 Maret 1957. Dan kabinet yang terakhir adalah Kabinet Juanda atau yang biasa disebut dengan Kabinet Karya yang memerintah sejak 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Setelah Kabinet Ali kedua jatuh, partai-partai politik kembali melakukan politik dagang sapi atau tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi untuk merebut kedudukan. Akhirnya Presiden Soekarno menunjuk Insinyur Juanda yang non-partai untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini dinamakan Kabinet Juanda dan resmi berdiri tanggal 9 April 1957. Program dari kabinet ini biasa disebut Pancakarya, sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, di mana salah satu programnya adalah membentuk Dewan Nasional. Kemudian kabinet ini pun berhasil membentuk Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya, sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. Berakhirnya kabinet ini pun ditandai saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin.
Berakhirnya kekuasaan Kabinet Juanda menandakan bahwa demokrasi parlementer telah dianggap gagal. Kegagalan sistem demokrasi parlementer juga ditandai oleh kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru. Pergantian kabinet-kabinet ini tentu berdampak pada aspek politik yang tidak stabil. Melihat dari aspek ekonomi, sosial, dan politik pada masa percobaan demokrasi ini, pada akhirnya disebabkan karena sistem pemerintahan yang dianut memang tidak cocok dengan iklim politik dan kecenderungan karakter bangsa Indonesia. Karena negara ini membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang berbeda dari negara-negara yang ada, karena kondisi demografi, geografi, dan sosial budaya yang unik dan beragam demi menunjang keutuhannya sebagai sebuah negara. Kondisi yang unik dan beragam tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa yang tunggal dan menimbulkan identitas Indonesia yang menekankan persatuan seperti yang tertulis dalam slogan bangsa. Pada akhirnya masa percobaan demokrasi liberal ini berakhir ditandai dengan lahirnya dekret Presiden pada 5 Juli 1959 oleh Soekarno yang berisi pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Alasan Soekarno mengeluarkan dekret presiden dikarenakan sudah terlalu banyak permasalahan yang terjadi pada masa ini, baik dari aspek politik, sosial, dan ekonomi yang mengakibatkan Indonesia mengalami masa gawat darurat. Soekarno kemudian menyimpulkan bahwa demokrasi liberal atau parlementer memang tidak cocok dengan budaya orang Timur, sehingga Soekarno kemudian menawarkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap cocok, yakni demokrasi terpimpin. Secara khusus, hal yang dapat kita pelajari dan refleksikan dari masa percobaan demokrasi ini adalah bagaimana pergumulan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan hasil pengorbanan revolusi kemerdekaan dan perihal menemukan demokrasi yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Masa tersebut secara signifikan menentukan konsep demokrasi yang cocok dengan Indonesia dan menjadi fondasi yang perlahan-lahan dibangun bagi sistem pemerintahan yang berlaku hingga hari ini. Kita harus menyadari bahwa melalui detail-detail peristiwa sejarah pada masa lalu membuat Indonesia yang sekarang tidak dibangun dalam waktu yang singkat dan memerlukan rasa persatuan dan kepercayaan di antara pihak-pihak yang ada pada masa itu. Selain itu, dari masa percobaan demokrasi, bangsa ini harus mengenal diri untuk dapat menentukan sistem pemerintahan dan demokrasi yang tepat dengan kondisinya yang beragam, sehingga kehidupan negara ini dapat berjalan dengan baik. Pada saat yang bersamaan, di tengah kekacauan dan konflik yang terjadi, bangsa ini mulai mengenal diri dengan adanya identitas satu Indonesia yang menjadi kunci persatuan. Maka sebagai orang Kristen dan warga negara Indonesia, kita dapat melihat bagaimana perjuangan para pemimpin bangsa dalam mencapai satu pemerintahan yang cocok dengan karakter bangsa kita. Dan semua tidak terlepas dari penyertaan Tuhan dalam memberikan hikmat bagi para pemimpin untuk dapat menentukan sistem pemerintahan yang cocok sampai saat ini. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana memperjuangkan persatuan yang mulai memudar di tengah masyarakat dan mengetahui pentingnya pengenalan diri atau identitas diri untuk mengetahui karakter bangsa dan sistem pemerintahan yang cocok dan mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Sekian penjelasan mengenai masa percobaan demokrasi tahun 1950 sampai 1957 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.